Hey teman-teman, balik lagi bareng aku Yap di Say Something. Kembali lagi di segmen kisah cerita. Nah, kisah cerita kali ini aku pengen bawain tentang fenomena penipuan. Nah, seperti yang kita tahu, penipuan zaman sekarang atau scam-scam zaman sekarang itu makin canggih. Beda nih dari yang dulu. Nah, kalau dulu scam-scam penipuan itu lewat SMS seperti aku minta pulsa dan lain-lain. Nah, kalau sekarang itu scam penipuan bisa nyamar jadi dosen, jadi CS Bank atau lewat email, bahkan sampai kirim link di WhatsApp kalian. Kayak yang beberapa waktu lalu sempat viral scam penipuan lewat WhatsApp dengan mengirim email tentang undangan pernikahan. Nah, untuk video kali ini kita nggak pengen bahas tentang jenis-jenis penipuannya, tapi lebih ke kenapa orang pintar bisa ketipu. Karena mindset kita kebanyakan orang pintar mana bisa ketipu. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subscribe. Terus nyalain notifikasinya biar kalian tahu update-update terbaru video dari Say Something. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke segmen kisah cerita. Let's go. Kalian pernah nggak sih dengar omongan kayak gini? Ya elah, masa sih dia ketipu? Kan dia pinter. Atau itu mah yang ketipu pasti gaptek deh. Nah bro, mitos itu harus kita bedah sekarang juga. Karena nyatanya yang pinter juga bisa ketipu. Dan kadang malah lebih gampang. Contohnya, ingat kasus Elizabeth Holmes dan startupnya Theranos. Yang ketipu tuh bukan orang sembarangan. Ada Henry Kissinger, Jim Mattis, bahkan Rupert Murdoch, CEO top, jenderal, investor kelas kakap, semua dibohongin. Kok bisa? Apa mereka bego? Tentu enggak, tapi ada penjelasan psikologis dan kognitifnya. Jadi malam ini kita bakal ngebahas kenapa otak encer nggak menjamin kebal dari penipuan. Dan kenapa orang-orang yang kita anggap pintar pun bisa jadi korban. Siapin pikiran kalian karena banyak banget asumsi yang bakal kita debang bareng-bareng. Kita bakal lihat nih dari psikologis, bias kognitif, bahkan data penipuan digital dari lembaga yang kredibel. Pokoknya kita bedah semua tanpa drama, tapi tetap bikin kalian mikir dua kali sebelum ngeremehin korban penipuan. Dan ingat, ini bukan buat nyalain siapa-siapa, tapi biar kita sama-sama lebih peka karena penipuan tuh bukan cuma urusan duit, tapi juga bisa nyentuh harga diri, reputasi, bahkan nyawa. Pertama nih, kita lurusin dulu satu mitos besar. Yang ketipu tuh pasti orang awam, nggak ngerti teknologi. Nah, kenyataannya, menurut laporan dari FBI Internet Crime Report 2023, korban terbesar penipuan online datang dari kelompok umur 30 sampai 49 tahun, alias generasi tech savvy. Bukan cuma itu, data dari Norton Cyber Safety Insight 2022 bilang bahwa 46% korban phishing justru adalah orang yang kerja kantoran dengan tingkat pendidikan sarjana ke atas. Artinya, semakin kalian aktif di dunia digital, semakin besar peluang kalian jadi target. Ironis kan? Nah, kenapa bisa gitu? Karena scammer sekarang tuh makin pinter. Mereka bikin email palsu yang nyaris nggak bisa dibedain dari yang asli. Mereka paham psikologis targetnya dan seringkali ngegunain teknik social engineering yang halus banget. Bukan cuma modal SMS abal-abal doang. Orang-orang yang merasa pintar kadang justru ngeremehin ancaman. Aku tahu kok ciri penipuan. Tapi justru overconfidence ini yang bikin mereka lengah. Dalam psikologi ini dikenal sebagai Dunning-Kruger effect. Orang yang punya pengetahuan tinggi bisa salah kaprah soal batas kemampuannya sendiri. Jadi bro, bukan masalah kalian pintar atau enggak, tapi seberapa aware kalian sama teknik tipu-tipu zaman sekarang.
Kalian tahu nggak, ada satu istilah dalam dunia psikologis namanya compliance bias. Kecenderungan buat nurut ke seseorang yang kelihatannya punya otoritas. Nah, scammer sering banget ngejual kredibilitas palsu buat bikin korban percaya. Penelitian dari Journal of Experimental Psychology 2020 nunjukin kalau orang yang punya posisi tinggi atau pendidikan tinggi lebih mudah percaya ke orang yang tampilannya profesional. Padahal bisa aja itu scammer berkedok. Jadi makin tinggi status sosial kalian, makin besar kemungkinan kalian buat jadi target yang empuk. Scammer tuh jago banget mainin emosi. Ada yang pakai teknik panik kayak akun Anda akan diblokir dalam 1 jam, atau sebaliknya teknik rayuan. Selamat, Anda menang undian senilai 100 juta. Nah, di momen emosional itu, logika sering libur duluan. Itu juga dibahas dalam buku The Art of Deception, karya Kevin Mitnick, mantan hacker legendaris. Dia bilang nih, penipuan paling efektif bukan yang paling canggih secara teknis, tapi yang paling halus secara sosial. Serem gak tuh? Jadi bukan kalian kurang pinter, tapi emosi dan situasi yang bikin kalian bisa lengah. Dan ini bisa kejadian ke siapa aja, bahkan profesor atau CEO sekalipun. Masalah lain adalah overconfidence. Orang-orang pinter sering ngerasa mereka di atas rata-rata dalam hal deteksi penipuan, tapi justru itu yang bikin celaka. Ada studi dari University of Cambridge 2021 yang bilang orang dengan pendidikan tinggi cenderung lebih percaya diri, tapi juga lebih rentan terhadap penipuan berbasis investasi. Karena mereka mikir, aku bisa bedain nih investasi beneran sama scam. Efek ini juga didukung oleh riset dari Harvard Business Review yang menunjukkan bahwa orang-orang dengan IQ tinggi cenderung membuat keputusan cepat karena udah yakin sama logika mereka. Tapi lupa dengan satu hal yang penting, scammer itu bukan main logika, tapi mainin emosi. Ingat kasus Bernie Madoff? Korbannya bukan orang biasa, ada investor besar, bankir Wall Street, bahkan yayasan amal. Madoff jalanin Ponzi scheme selama 17 tahun dan baru ketahuan karena dia nyerah sendiri. Bukan karena korbannya cerdas yang berhasil bongkar tipuannya. Jadi rasa percaya diri itu penting, tapi kalau kebanyakan bisa jadi jebakan. Scam zaman sekarang tuh udah beda banget nih dari yang dulu. Mereka bukan lagi main SMS minta pulsa, tapi bisa nyamar jadi CS Bank, dosen kampus, bahkan ngirim dokumen palsu dari email.ac.id atau .go.id. Laporan dari Interpol 2023 menyebutkan bahwa scam berbasis deepfake atau AI voice cloning meningkat 70% dibanding tahun sebelumnya. Penipu bisa nelpon kalian pakai suara bos kalian sendiri. Canggih sih, tapi serem banget. Ada juga teknik BEC, Business Email Compromise, di mana scammer nyamar jadi atasan dan nyuruh transfer uang lewat email palsu yang nyaris identik. Rugi per tahunnya mencapai 2,7 miliar dolar secara global menurut FBI. Masalahnya, makin pinter kalian, makin sering kalian urus email kerja, sistem finansial, dan presentasi digital. Itu artinya makin besar permukaan serangan yang bisa dimanfaatin. Kalian gak harus gaptek buat ketipu. Kalian cukup sibuk, atau cukup percaya, atau cukup lelah, dan boom, kena. Ada satu hal yang bikin penipuan makin parah. Korban sering malu buat cerita, terutama kalau dia orang pinter. Karena stigmanya, masa iya aku yang pinter bisa ketipu. Menurut data dari UK Action Fraud, lebih dari 60% korban penipuan gak pernah melapor karena takut malu atau takut dinilai bodoh. Akibatnya scammer makin bebas karena gak ketahuan. Di Indonesia juga sama. Banyak korban pinjol, binary option, atau robot trading yang nggak mau speak up karena takut dibilang serakah atau kurang riset. Padahal mereka butuh support, bukan judgement. Hal ini dibahas dalam buku Scam Me If You Can dari Frank Abagnale, tokoh nyata di film Catch Me If You Can. Dia bilang nih,
semakin tinggi status sosial korban, semakin kecil kemungkinan mereka mau mengaku kalau mereka ketipu. So, kita juga harus sadar nih, kalau ada temen atau saudara kita yang jadi korban, jangan langsung ngejudge. Karena ketipu itu bukan dosa, tapi diam aja bisa nambah korban. Sekarang kita masuk ke segmen yang gak kalah serem, yaitu penipuan lewat media sosial. Semua orang di dunia ini hampir pasti punya akun media sosial kan? Tapi tahu nggak sih kalau platform kayak Instagram, Twitter, bahkan LinkedIn sekarang jadi ladang empuk buat scammer. Mereka nggak cuma bikin akun palsu, tapi juga berusaha ngerayu lewat foto-foto keren dan cerita yang kelihatannya meyakinkan banget. Mungkin kalian pernah denger nih istilah influencer scam. Itulah yang lagi tren banget sekarang. Scammer nyamar jadi influencer atau selebgram yang punya lifestyle yang super glamor, terus ngajakin kalian buat join di investasi atau produk palsu mereka. Kenapa ini bisa efektif? Karena orang-orang cenderung lebih percaya sama orang yang kelihatannya nyaman di medsos. Padahal bisa jadi itu semua cuma setup. Ada yang pakai foto palsu, caption yang bikin terpana, dan ajakan yang susah banget ditolak. Penelitian dari Pew Research Center 2022 bilang bahwa lebih dari 50% orang yang pernah jadi korban penipuan melalui medsos mengaku mereka terjebak karena terpengaruh dengan gaya hidup orang yang mereka follow. Nah, di sini sosial media nggak cuma jadi tempat buat berbagi foto, tapi juga tempat penyebaran penipuan yang sangat efektif. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kalian lihat di timeline kalian, karena terkadang yang keren di luar bisa jadi kelabu di dalam. Nah, segmen terakhir ini penting banget nih buat dipahami. Kita bakal bahas tentang penipuan emosional, yaitu tipe penipuan yang paling mengandalkan perasaan. Gak jarang nih, scammer menggunakan faktor emosional seperti rasa takut, rasa iba, atau rasa bersalah buat nge-push kalian supaya ambil keputusan tanpa mikir panjang. Contoh yang paling umum adalah penipuan yang melibatkan orang tua. Penipu sering banget nih nyamar jadi anak dari orang yang lebih tua dan nelpon atau ngirim pesan yang seolah-olah gawat. Contohnya nih, "Pak, tolong kirim uang sekarang, anak kamu kecelakaan di luar negeri." Atau, "Mama, aku butuh duit untuk bayar rumah sakit." Kasus kayak gini udah sering banget kejadian, bahkan di beberapa negara. Ini jadi salah satu penipuan terbesar dengan kerugian yang gak main-main. Menurut National Cyber Security Center atau NCSC Inggris, penipuan berbasis emosi semacam ini bisa menyasar ke siapa saja, termasuk orang yang paling pintar sekalipun. Kenapa? Karena ketika kita cemas, kita nggak lagi pakai logika, kita pakai hati. Scammer tuh tahu banget nih gimana cara ngebaca situasi psikologis kita, dan mereka memanfaatkan itu dengan jitu. Jadi sekarang lebih penting dari sebelumnya buat ngejaga emosi kita dalam situasi yang mendesak, apalagi yang melibatkan uang atau keluarga. Gimana sih cara kalian bisa ngehindarin penipuan emosional? Gampang nih. Selalu verifikasi siapa yang ngubungin kalian, selalu tanya lebih lanjut, dan jangan pernah buru-buru transfer uang, apalagi kalau ada tekanan. So, habis kita bahas semua ini, pertanyaannya, kita bisa ngapain? Pertama, stop ngestigma korban penipuan, karena itu bikin mereka makin tertutup. Dan makin tertutup sama dengan makin banyak yang kena. Kedua, edukasi digital harus menyentuh semua kalangan, bukan cuma pemula tapi juga profesional. Ketiga, validasi informasi. Jangan langsung percaya semua email, semua pesan, bahkan kalau itu dari orang yang kalian kenal. Karena scammer bisa cloning akun, voice, bahkan wajah. Keempat nih, buat habit post before respond. Setiap kali ada permintaan aneh, apalagi yang sifatnya mendesak, tahan dulu, cek, tanya, dan validasi. Karena scammer tuh suka buru-buruin korban buat ambil keputusan. Terakhir nih, bangun komunitas yang suportif.
Biar kalau ada yang kena, dia bisa cerita dan ngasih warning ke yang lain. Kita semua rentan, tapi kalau kita saling jagain, peluang scammer buat menang bisa makin kecil. Jadi lain kali kalau kalian lihat berita orang ketipu, jangan buru-buru ngejudge. Bisa aja yang kena itu kalian di skenario yang berbeda. Karena nyatanya bukan masalah kalian pinter atau enggak, tapi seberapa siap mental kalian ngadepin dunia yang makin manipulatif. Penipuan tuh kayak virus, makin kita ngerasa kebal, makin besar kemungkinan kita buat ketularan. Dan yang bikin imun tuh bukan otak doang, tapi juga awareness, kerendahan hati, dan solidaritas. Nah itu tadi video segmen kisah cerita kali ini tentang bagaimana orang pintar bisa tertipu. Nah aku harap video kali ini bisa mengedukasi kalian, bisa memberikan wawasan tentang bagaimana penipuan-penipuan zaman sekarang bisa secanggih ini. Dan aku harap kalian bisa aware ke diri kalian sendiri, terus lebih waspada, lebih hati-hati, cari info-info terbaru tentang kejahatan-kejahatan online yang lagi marak sekarang ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like, comment, subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian bisa tahu update-update terbaru dari Say Something. Dan sebelum aku tutup video kali ini, aku pengen ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga udah support Say Something sampai detik ini, sampai perjalanan yang cukup panjang perjuangannya. Tanpa kalian kita yakin sih, tanpa kalian kita jelas itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Uya pamit, Say Something pamit. Jangan pernah kalian berpikir kalian tidak bisa ketipu, karena justru yang berpikir dia paling aman sering jadi korban pertama. Stay safe, stay smart, and peace out.